Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Made selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang utang pajak. Beranggotakan Anita Berliana Cantika dengan NIM 167, Najma Zahira dengan NIM 179, Anissa Ramawati dengan NIM 197, Novia Fitri Pratiwi dengan NIM 200, dan Nadine Mutiara Hartono dengan NIM 206. Perkenalkan, saya Anita Berliana Cantika dengan NIM 167. Utang perdata. Penyebab timbulnya utang perdata atau utang biasa ini biasanya disebabkan oleh perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Nah, dalam perikatan ini, pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi hak dari pihak yang lain. Misalnya terjadi perjanjian jual beli, maka si penjual ini berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya, dan si pembeli memiliki kewajiban yaitu membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Utang pajak. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau UU PPSP nomor 19 tahun 2000 menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dilunasi termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, maupun kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, utang pajak ini merupakan kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh wajib pajak atau individu maupun suatu badan yang sudah tertulis di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia. Utang pajak ini diatur oleh beberapa pasal seperti yang pertama ada pasal 35 dan 36 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang kedua ada di pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau UU PPSP Nomor 19 Tahun 2000. Yang ketiga ada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat ada pasal 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Selanjutnya saya Anissa Ramawati dengan NIM 197 akan menjelaskan tentang timbulnya pajak. Timbulnya pajak ada dua ajaran, yaitu yang pertama ajaran formil dan yang kedua ada ajaran material. Ajaran formil adalah utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan kapan jangka waktu pembayarannya. Kedua adalah ajaran material. Ajaran material merupakan utang pajak yang timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi pada saat melakukan penagihan pajak, kita tentu harus tahu dong dasar penagihannya itu apa. Nah, dasar penagihan pajak itu salah satunya adalah surat ketetapan kurang bayar pajak, surat ketetapan kurang bayar pajak. Nah, di situ kan ada jatuh temponya. Semisal nih ya, semisal dalam waktu 7 hari setelah jatuh tempo masih belum ada pembayaran, maka Dijen Pajak itu akan mengeluarkan surat teguran pajak atau STP. Nah, di STP ini masih ditunggu 21 hari oleh DJP agar wajib pajak membayar pajaknya. Namun apabila masih belum membayar, maka ada dua opsi. Yang pertama itu dia mau langsung surat penagihan pajak seketika sekaligus, atau yang kedua adalah surat paksa. Nah, namun apabila surat seketika dan sekaligus ini tetap masih belum dibayar, maka tetap siklusnya berulang. Nah, kita sampai di surat paksa kan. Di surat paksa ini ditunggu 2 kali 24 jam untuk melakukan pembayaran. Nah, kalau misalnya 2 kali 24 jam masih belum ada pembayaran dan terlihat wajib pajak ini sepertinya akan maksudnya kayak berubah bentuk, pailit, daluarsa, atau banyak hal ya, mungkin dibubarkan, maka Dirjen Pajak atau Jurusita itu akan melakukan tindakan pencegahan dan penyanderaan. Jadi wajib pajak ini akan disandera, istilahnya ditahan begitulah di rumah dinas atau di lembaga kemasyarakatan. Nah, itu kalau opsinya bentuk badannya ini mau dibubarkan. Nah, tapi kalau yang surat perampasan atau pengambilan itu kan ada tuh namanya surat kabar lama tanda-tanda dibubarkan. Jadi kalau semisal
wajib pajak badan hukumnya ini kok kok ada tanda-tanda dia itu bakal menghilang, itu bakal dilakukan penyanderaan dan juga pencegahan. Nah, kalau selain dua itu ada apa lagi lagi? Nah, selain dua itu, opsi terakhir adalah penyitaan. Nah, di saat penyitaan ini, jurusnya langsung mengambil barang-barang milik wajib pajak. Setelah diambil, itu masih ditunggu lagi untuk dilakukan untuk wajib pajak melakukan pembayaran. Namun, apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran, maka barang akan dilelang. Maksudnya ada kayak pengumuman ini barang akan dilelang kalau misalnya belum dibayar gitu. Itu masih ditunggu lagi. Jadi kalau semisal belum dibayar, itu barangnya akan dilelang. Nah, dalam praktiknya itu jarang banget jurusita tuh menyita barang terus dilelang, itu jarang. Tapi kalau udah disita berarti ya akan dilelang barangnya. Jadi kita sebagai wajib pajak itu harus mematuhi apa aja sih yang jadi apabila pabrik kamu ini pilot ya dan belum bayar pajak, kamu tetap harus bayar pajak karena kewajiban kamu itu di situ. Kewajiban pajak kamu masih belum terpenuhi. Jadi sekalipun badan kamu pilot, kamu tetap wajib untuk bayar pajak. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Najma Zahira dengan NIM 179. Di sini saya akan menyampaikan mengenai berakhirnya utang pajak. Ada 5 kondisi ketika utang pajak itu dapat berakhir. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Wajib pajak membayar atau melunasi utang pajak secara tunai yang dapat dilakukan pada kantor kas negara, kantor pos, giro, ataupun bank persepsi dengan membawa surat setoran pajak atau SSP maupun dokumen pelengkap lainnya. Pembayaran utang pajak ini bisa diwakilkan asalkan pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang berutang pajak. Kemudian yang kedua ada kompensasi. Ini terjadi ketika ada kelebihan membayar pajak, jadi uang yang lebih tersebut digunakan untuk membayar utang pajak. Kenapa bisa terjadi kelebihan bayar? Itu terjadi karena ada kekeliruan ataupun ada perubahan pada tarif pajak. Yang ketiga itu adalah pembebasan. Utang pajak dibebaskan oleh Fiskus tanpa adanya persetujuan ke wajib pajak. Akan tetapi yang dibebaskan itu bukan pokok wajibnya, tapi hanya sanksi administrasi pajaknya. Contohnya yaitu seperti pemerintah yang membebaskan pajak dalam jangka tertentu dan juga di wilayah tertentu untuk meningkatkan tingkat penanaman modal. Kemudian yang keempat adalah penghapusan. Utang pajak dihapuskan karena tidak dapat ataupun tidak mungkin ditagih lagi karena kondisi wajib pajak seperti bangkrut, meninggal dunia, ataupun penagihan sudah keluar rasa maupun sebab lain sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh KPP atau KPPBB. Kemudian yang terakhir adalah kadaluarsa. Ini terjadi karena utang pajak tidak ditagih oleh Fiskus hingga melewati batas penagihan. Maka yang terutang pajak tidak bisa ditagih dan dianggap lunas. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2007, batas waktu penagihan utang pajak adalah 5 tahun. Akan tetapi sekarang ketentuannya itu berbeda, yaitu untuk pajak pusat selama 5 tahun, pajak daerah selama 5 tahun, retribusi daerah selama 3 tahun, dan untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak itu tidak ada batas waktunya. Perkenalkan, saya Novia Fitri Pratiwi dengan NIM 200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah, Fiskus atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini yaitu yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP oleh Fiskus. Contoh Official Assessment System yaitu pembayaran PPh. Yang kedua yaitu Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang. Yang kedua, Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi. Contoh Self Assessment System yaitu pembayaran PPP. Dan yang terakhir yaitu Withholding Assessment System,
yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan wajib pajak, seperti pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah. Contoh withholding assessment system yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.